Assalamualaikum Abang Ayu, apa kabar? Jumpa lagi sama Bibi. Nah, kali ini Bibi mau kasih resep gimana sih caranya bikin pempek adaan yang gak kempes, terus itu bulet, terus bisa padet. Nanti bakal Bibi share bahan-bahan rahasianya itu apa aja yang biasa Bibi pakai buat jualan. Simak step by stepnya ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Rahasia pertama ada di santan beku ini nih. Kalian campurkan 100 ml air santan, ditambah air 3 gelas belimbing, lalu bekukan di freezer selama 20 menit. Nah, santan yang recommended untuk dibuat pempek adaan itu salah satunya adalah santan sasa, santan kemasan Rose Brand, atau kalian juga bisa pakai santan dari kelapa asli. Jangan pakai merek lain ya. Selanjutnya kita masukkan ikan 1 kilo. Jadi kalau misalkan di video ini aslinya kan Bibi sekalian bikin orderan nih. Jadi Bibi pakai ikan 2 kilo. Cuman untuk resep di sini Bibi cantumkan 1 kilo supaya kalian mudah mengaplikasikannya di rumah ya. Lalu masukkan santan setengahnya dulu. Kemudian diaduk sampai benar-benar rata ya. Ini santan beku tadi. Kita aduk bersama ikan 1 kilo. Boleh mengaduk pakai tangan, boleh mengaduk pakai mixer. Cuman karena ini Bibi untuk jualan, jadi sekalian pakai mesin pengaduk punya Bibi. Tapi kalau misalkan pakai tangan, mengaduknya sampai benar-benar rata ya. Untuk ikan boleh pakai ikan apa aja, boleh pakai ikan tenggiri, boleh pakai ikan gabus, dan lain-lain yang bisa dibuat pempek. Kemudian kalian masukkan bawang putih 4 sendok makan, gunanya untuk meminimalisir amis di dalam ikan tersebut. Kemudian masukkan kembali bawang bombay cincang setengah gelundung aja. Lalu kita masukkan 4 butir telur. Buat nanti kalau misalkan ada yang komen, kebanyakan nih telurnya kok 4, 2 aja sudah bisa bikin pempek. Ya terserah, di sini Bibi pakai share resep yang Bibi pakai buat jualan seperti biasa. Jadi mau yang kalau ada yang mau ngikutin silakan, kalau enggak juga nggak apa-apa, bebas. Nah, lalu kita masukkan garam 4 sendok susu. 4 sendok susu itu semana, Bi? 4 sendok susu sama dengan 4 sendok makan, tapi peres ya, Kak. Jangan terlalu munjuk nanti keasinan. Kita masukkan lagi micin 2 sendok susu. Masukkan gula pasir 12 sendok teh. Lalu kita mulai aduk adonan perlahan-lahan. Nah, jadi buat kalian bebas, bisa pakai tangan, bisa pakai mixer untuk mengaduknya. Yang penting adonan itu benar-benar kalis. Gimana sih ukuran adonan itu kalis? Jadi ketika kalian aduk, adonan itu lama-kelamaan bakalan menjadi berat dan lama-kelamaan berbentuk seperti gel. Bi, kok garamnya nggak di akhir aja, kok di awal? Nggak apa-apa. Jadi garam itu gunanya kalau misalkan kita masukkan di awal itu adonan berat di awal, kalau misalkan kita masukkan di akhir itu adonan bakal berat di akhir gitu loh. Jadi nggak masalah dan nggak bakalan keras adonannya. Dan terakhir kalian masukkan kembali sisa santan yang tadi kita masukkan di awal, lalu kita aduk kembali perlahan-lahan sampai benar-benar kalis ya. Kemudian kita masukkan terigu cakra kembar hijau. Kenapa sih harus cakra kembar hijau? Karena di sini Bibi lihat kalau di cakra kembar hijau ini adaan itu bakalan padatnya sempurna gitu. Pakai terigu biasa juga bisa. Cuman kalau misalkan untuk pemula lebih baik pakai cakra kembar yang hijau biar hasilnya lebih memuaskan. Lalu kita masukkan terakhir sagu tani atau tepung tapioka sebanyak 400 gram ya. Kita aduk kembali sampai adonan benar-benar merata dan kalis. Bi, itu kebanyakan diaduk, keras nggak bakalan keras, bisa dijamin 100% karena memang benar-benar yang Bibi kasih ke kalian dan share ke kalian itu Bibi nggak bohong-bohong, itu resep yang Bibi pakai sehari-hari buat jualan. Tapi kalau kalian males bikin, kalian bisa order langsung di telepon Palembang Cici. Nah, yang mau lihat adonannya itu bagus berhasil atau enggak bisa lihat hasil akhir di sini ya. Jadi ini kalau misalkan kalian step by stepnya ngikutin Bibi, nanti pas ngebentuk adaannya itu mudah banget ngebulet-buletinnya gitu.
Nah, di sini kita bentuk adonan menjadi bulat-bulat ya. Dan mohon maaf Bibi lupa ngeliatin kalau misalkan sehabis membentuk bulat-bulat pada sendok, sendoknya itu pasti selalu Bibi celupin ke dalam air. Jadi Bibi bakal siapin air di depan Bibi untuk nyelupin sendok sebelum Bibi bentuk adonan bulat-bulat. Jadi biar nggak lengket gitu adonannya di sendok, jadi lebih mudah juga kita masukin ke dalam penggorengan. Di sini kebetulan Bibi pakai sendok koktail karena di rumah ada. Jadi kalau misalkan kita ada sendok koktail bisa dipakai karena hasilnya bisa lebih bulat, dan untuk pemula ini lebih memudahkan banget kalian membentuk adaan gitu. Nah, ini momen paling terpenting. Jadi kalian bisa memastikan adaan kalian itu kempes, berhasil, bulat atau enggak itu di sini. Kalian pastikan minyak yang kalian pakai untuk menggoreng adaan itu benar-benar minyak panas. Jadi kalian hidupkan kompor dengan api sedang, dan kalian harus benar-benar tunggu minyak itu sampai benar-benar panas. Lalu baru kalian masukin adonan ke dalamnya. Kalau misalkan minyak belum panas tapi kalian sudah masukin, itu memang adaan itu bakal mengembang, cuma nanti bakal kempes lagi. Tapi kalau misalkan minyaknya sudah benar-benar panas, itu dia bakalan langsung ngiket adonan gitu loh. Jadi langsung ngebulet, dan tinggal kalian tunggu sampai mengambang. Kemudian adaan itu bakalan muter-muter gitu, itu tandanya adaan sudah matang dan bisa dihidangkan. Nah, segitu dulu dari Bibi. Kalau misalkan ada yang gak jelas, boleh kalian tulis di komen ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Lalu nyalain lonceng notifikasi Bibi supaya kalau Bibi share resep kalian bisa tahu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.